Salatullahi taghshakum habibi wa alikumu wa yaghshakum salamu ala Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Al mukarramin wal muhtaramin, para habaib, para asatidzah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh beruntung kita malam ini dapat duduk bersama mereka, karena beliau-beliau ini adalah pewaris baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal anbiya la yurithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilma." Ketahuilah bahwasannya para nabi, para rasul, mereka semua tidak mewariskan kepada umatnya berupa dinar ataupun dirham, tidak mewariskan kepada umatnya berupa harta. Akan tetapi para nabi dan para rasul mewariskan buat umatnya berupa ilmunya Allah dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat serta salam selalu kita junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan di dalam qasidah tadi, huwan nuru yahdil hairina diyauhu wa fil hasyri dhillul mursalina liwauhu. Huwan nuru yahdil hairina diyauhu, Nabi Muhammad ialah cahaya yang memberikan petunjuk bagi orang-orang yang bingung pada hari kiamat, yaumul mahsyar kelak. Ketika semua orang bingung kepada siapa kita akan minta syafaat, maka disitulah bersirna, keluarlah cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memberikan petunjuk bagi orang-orang yang sedang bingung pada saat itu. Wa fil hasyri dhillul mursalina liwauhu, dan Nabi Muhammad, magom Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada yaumul mahsyar nanti, seluruh para nabi berada di bawah bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gak bakal mampu kita bicara menjelaskan tentang Nabi Muhammad sampai kita mati pun gak akan sempurna pujaan kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling sempurna, insan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan merupakan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih manusia yang lebih indah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa sih manusia yang tutur katanya lebih manis dibanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Manusia mana yang akhlak perangainya lebih indah, lebih lembut daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa? Manusia mana, dari daerah mana yang bisa mengalahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu pesan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ayat berfirman, wa qul rabbi zidni ilma. Wa qul, dan katakanlah wahai Muhammad, rabbi zidni, ya Allah, Tuhanku, tambahkanlah padaku, berikanlah kepadaku, perbanyaklah padaku ilma, ilmunya Allah dan ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat, kita renungkan para hadirin, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta pada Allah Subhanahu wa taala ditambahkan ilmunya. Siapakah manusia yang lebih pintar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka dari itu, tidak lain tidak bukan Allah Subhanahu wa taala berpesan sebegitu
kepada Nabi Muhammad SAW itu untuk menjadi contoh, menjadi peringatan, himbauan kepada kita umat Nabi Muhammad, kepada kita orang-orang yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW untuk menuntut, mendapatkan, mencari ilmunya Allah dan ilmu Rasulullah SAW. Walillahi darul gail ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa ulanun li kulli mahabini wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril faidi. Ajar kamu fa innal ilma zainun li ahlihi, sesungguhnya ilmu tersebut bagaikan perhiasan bagi orang yang memiliki ilmu tersebut. Wa ada dua golongan yang mereka ini tidak akan pernah hilang dahaganya. Yang pertama adalah orang yang haus akan ilmu. Dia tidak akan berhenti meminum ilmu tersebut sampai dia ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, orang yang haus akan dunia. Dia tidak akan pernah berhenti meminum dunia yang hina sampai dia meninggal. Ada dua perkara kata Rasulullah. Dan yang satu adalah perkara yang yaitu ilmu, dan yang satu adalah perkara yang bisa jadi baik, bisa jadi buruk, yaitu dunia. Wasbah fi buhuril fawaidi, dan ditutup dengan berenanglah kamu setiap hari di lautan ilmu. Jadi bukan cuma disuruh minum ilmu doang, kita disuruh nyebur tuh ke kolam ilmu tuh, nyebur, berenang ente di ilmu sampai ente benar-benar mengetahui apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebagian orang ada yang putus asa, ya Allah, aneh udah telanjur tua nih, telanjur umur, aneh udah kebanyakan maksiat, gak bakal bisa nih belajar. Sebagian orang ada, bisikan-bisikan setan tuh pasti ada. Nabi Adam aja dibisikin sama setan, digangguin. Ya, apalagi kita, itu ada pasti seperti itu. Ya, udah terlambat nih waktunya, ya, udah gak mungkin bisa hafalan, udah tua. Itu bisikan-bisikan setan. Antum jangan percaya sama seperti itu. Dikisahkan pada suatu saat ada seorang ahli maksiat, orang muslim ahli maksiat, datang kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian ketika itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sedang mengajarkan murid-muridnya majelis ilmu. Datanglah orang tersebut, kemudian bertanya kepada Syekh Abdul Jilani, ya Syekh, Arabbuna Qadir. Orang itu bertanya, wahai Syekh Abdul Qadir ini, Arabbuna Qadir, apakah kita mampu? Kemudian beliau menjawab, na'am, huwa qadir. Ya, Tuhan kita pasti mampu. Kemudian orang tersebut bertanya kembali, ya Syekh, Rabbuna qadir, apakah Tuhan kita mampu? Sama pertanyaannya, dijawab kembali, na'am, huwa qadir. Ya, pasti Allah mampu. Yang ketiga kalinya bertanya lagi nih orang, ya Syekh, Rabbuna qadir, apakah Tuhan kita mampu? Kemudian Syekh Abdul Qadir Jilani pun menangis, tersantuk-santuk sampai beliau tidak bisa menahan dirinya dari tegasan tersebut. Seraya beliau menjawab, na'am, innahu laqadir. Ya, sungguh Allah Subhanahu wa taala sangatlah mampu. Kemudian para muridnya pun bingung. Pertanyaannya sama, jawabannya sama, akan tetapi yang ketiga kali Syekh Abdul Qadir Jilani menangis mendengar pertanyaan orang tersebut. Kemudian muridnya pun penasaran bertanya, wahai Syekh, apa yang terjadi wahai gerangan padamu wahai Syekh? Kenapa engkau menangis? Kemudian dijelaskan kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, ketahuilah bahwasannya aku menjawab pertanyaan orang tadi dengan mata batinku. Aku mengetahui isi hatinya. Yang pertama dia bertanya, ya Syekh, Rabbuna Qadir, wahai Tuhan, apakah Allah mampu menjadikan aku orang yang penuh dosa diampunin dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Syekh Abdul Qadir menjawab, na'am, huwa qadir. Ya,
Allah Subhanahu wa taala mampu. Seberapa banyak pun dosa kita segunung dosa kita, apakah Allah kewalahan mengampuninya? Enggak mungkin. Pasti Allah mampu sebanyak apapun dosa kita. Kemudian kedua kali orang itu bertanya, "Ya Syekh, Rabbuna Qadir." Apakah Tuhan kita mampu? Maksudnya menjadikan aku yang orang hina seperti ini, ahli maksiat ini, menjadi wali Allah seperti engkau? Dijawab oleh Abdul Qadir Jailani, "Na'am, huwa qadir." Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha mampu. Kemudian yang ketiga kalinya ditanya, "Ya Syekh, Rabbuna Qadir." Wahai Syekh, apakah Allah mampu menjadikan engkau yang wali Allah, orang soleh, menjadi sepertiku, ahli maksiat? Maka Abdul Qadir Jailani pun menangis mendengar pertanyaan seperti itu darinya. Menangis Abdul Qadir Jailani, "Ya, innahu laqadir." Allah mampu, Allah bisa menjadikan aku orang ahli maksiat, orang soleh menjadi ahli maksiat. Allah mampu. Maka dari itu ya, masih ada kesempatan. Asagi bagi yang memberi masih ada. Allah yang memberi ilham kepada Imam Haddad menjadi wali kutub 40 tahun. Apakah Allah masih ada? Masih ada. Tinggal kita mau mendapatkan ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita mau meniru akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita mau jadi pejuang-pejuang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita menjadi orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu jawabannya ada pada diri antum masing-masing. Kemudian cukup mungkin dari Al-Faqir. Sekian dan terima kasih banyak. Fa'na bi barakatihim wa rahmatihim wa min fi tariqatihim wa mu'afin minal fitan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.